Selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi ya bersama gua ya Ilham ya. Gua dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila di Depok, Srengseng Sawah lebih tepatnya, Jakarta lah, bukan Depok ya. Kali ini gua akan bahas sesuatu yang menurut gue cukup menarik dan sangat kontroversi. Udah cukup lama permasalahannya, ya dari 2011 sampai sekarang menjadi polemik, menjadi permasalahan. Didiskusikan, diyakini memang ada permasalahan tapi tidak pernah ditindakkan dalam suatu perbuatan nyata. Nah, ini permasalahan menarik. Permasalahan ini kenapa gua angkat ya, karena kemarin ada japri ke WA gua dari salah satu sahabat gua ya, link berita ya, berita online ya, gua nggak sebut ya beritanya. Nah, di berita online itu kebetulan sama seperti topik yang kita akan bahas pada saat ini. Ya, apa topiknya? Yaitu mengenai dapatkah ya, pertanyaan dia pada saat itu, dapatkah kita membentuk P3SRS? Kembali lagi masalah P3SRS, dapatkah kita membentuk P3SRS pada bangunan gedung ya, rumah bangunan gedung yang bertingkat ya, bangunan gedung yang bertingkat yang fungsinya non hunian. Nah, itu pertanyaan dia. Di berita itu memang cukup menarik ya, karena ada pro dan kontra, bahkan ada sedikit tendensi kritik mengkritik ya, tapi saya nggak bahas beritanya, saya ambil esensinya aja. Saya ulang, temanya yaitu pertanyaan terhadap dapatkah pada fungsi non hunian membentuk P3SRS. Mari ya kita ulas dan kita diskusikan. Sebelum kita bahas nih ya topik ini, karena ada beberapa pokok-pokok pemikiran yang harus gue uraikan ya, tapi gue declare dulu nih, gue pakai baju kaos ya. Biasanya gue lengan panjang nih, gue lengan pendek ya. Ini untuk menunjukkan identitas saja nih dari sahabat gue ya, Pak Yusuf Sutanto ya. Terima kasih bajunya ini ya, Tai Chi ya. Beliau adalah pengajar Tai Chi ya. Saya juga sering mengikuti kegiatan beliau ya. Menarik ya untuk mengikuti, biar badan tetap sehat, kita harus jaga stamina. Ya, iklan sedikit lah ya. Kalau kamu bergabung silakan ya di kelompok Tai Chi ini ya, baca saja di sini nih ya. Ada beberapa substansi yang harus kita pahami dulu sampai mencapai kesimpulan dapatkah kita membentuk P3SRS pada fungsi non hunian. Ada beberapa konsep-konsep hukum yang harus kita pahami, karena tanpa memahami konsep hukum itu nanti kita bisa tersesat ya, larinya kemana-mana ya, bahkan menjadi debat kusir ujung-ujungnya. Maka kita dudukkan dulu satu persatu. Yang pertama nih, fungsi ya, fungsi ya. Fungsi bangunan gedung itu ya, kalau kita kaitkan dengan fungsi rumah susun saja ya, fungsi rumah susun, jadi bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara vertikal dan horizontal, yang kemudian dilengkapi dengan benda bersama, tanah bersama, bagian bersama ya. Fungsi ini ya secara normatif, walaupun ada yang lainnya ya, itu ada 3 saja dulu yang kita bahas. Yang pertama adalah fungsi hunian. Artinya rumah susun atau bangunan gedung bertingkat ini ditempatkan, dihuni yang menjadi tempat tinggal oleh seseorang. Tempat tinggal itu dipastikan untuk membina keluarga. Ya, walaupun rumah sakit itu ada rumah depannya, sekarang sudah dirubah ya dengan frasa rumah sehat ya. Pak Gubernur Anies ya, saya sepakat ya dengan beliau, rumah sehat ya, walaupun divisinya rumah, itu bukan makna rumah sebagai tempat tinggal yang sesungguhnya. Yang di sini adalah tempat untuk membina keluarga ya. Jadi fungsinya untuk membina keluarga, maka dilengkapi dengan sarana prasarana untuk membina keluarga ya, untuk bertempat tinggal, untuk menggunakannya sebagai fungsi hunian. Itu syarat sebagai fungsi hunian. Yang kedua, bangunan gedung bertingkat atau rumah susun ya, fungsinya yang kedua itu adalah fungsi campuran. Nah, fungsi campuran ini sering disebut oleh beberapa marketing ataupun dalam forum diskusi dengan istilah mixed use ya. Jadi fungsinya mixed use ya, mix ya. Mix antara apa? Antara 2 fungsi, antara fungsi hunian dan fungsi non hunian, di mix di dalamnya. Jadi dalam satu tanah ada bangunan-bangunan yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Ya,
Ya misalnya ada mall di dalamnya, ada perkantoran, ada rumah sakit, ada hotel, tapi ada struktur bangunan tempat tinggalnya dalam satu tanah bersama. Dalam satu tanah bersama. Maka disebut dengan mix. Kalau yang pertama, saya ulang, itu fungsinya tunggal, hanya tempat tinggal. Kalau ini mixed use, mixed use. Nah, itu yang kedua, ya, yang kedua. Yang ketiga ini yang akan menjadi topik bahasan kita, non-hunian. Yang lebih tepat sebenarnya disebutnya dengan fungsi bukan hunian. Nah, undang-undangnya karena menggunakan istilahnya bukan hunian di Undang-Undang Bangunan Gedung, ya, bukan hunian. Tapi orang umum suka menyebutnya non aja, non hunian. Oke, kalau saya menggunakan kata non hunian dan bukan hunian itu maksudnya pada objek yang sama. Nah, bangunan gedung non hunian atau bukan hunian ini tidak difungsikan sebagai tempat tinggal, ya. Jadi benar-benar tidak ada tempat untuk bertempat tinggal di dalamnya. Dia digunakan untuk apa? Banyak. Pertama, bisa saja sebagai pusat perkantoran tunggal, bisa saja sebagai mall, tempat usaha, pasar juga bisa, kondotel juga bisa, ya, hotel juga bisa. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat usaha. Ya, fungsinya sebagai tempat usaha atau bisa juga tempat orang melakukan aktivitas pekerjaan, perkantoran, bisa juga seperti itu. Tapi tidak ada yang bertempat tinggal. Saya ulang biar kita paham, ada 3 nih. Fungsi hunian, fungsi campuran, dan bukan fungsi hunian atau yang secara umum disebut non-hunian. Konsep hukum yang pertama. Yang kedua, ingat, yang kedua. Nah, konsep kepemilikan, kalau tadi konsep fungsi, konsep kepemilikan terhadap bangunan gedung secara vertikal dan yang distrukturkan juga secara horizontal, itu dalam konsep hukum perdata hanya ada 2 konsep kepemilikan. Ya, bahasa Belandanya saya lupa, ya, nggak perlu lah, ya, yang penting konsepnya kita paham. Yang pertama adalah konsep kepemilikan tunggal. Jadi terhadap bangunan gedung bertingkat ini hanya dimiliki oleh 1 orang, single owner, 1 orang, ya, yang memilikinya. Nggak 2-3 orang, kepemilikannya tunggal. Misalnya perkantoran ini milik saya, ya, apartemen ini milik saya nggak jual seluruhnya milik saya, maka orang-orang yang ada di dalamnya hubungan ke saya sewa menyewa, itu ingat. Sewa menyewa, tanahnya punya saya, bendanya punya saya, bagiannya punya saya. Maka saya sebut adalah konsep kepemilikan individual, tunggal di dalam diri saya. Single owner, itu konsep kepemilikan yang pertama. Yang kedua, konsep kepemilikan yang kedua adalah konsep kepemilikan bersama. Artinya bangunan gedung yang distrukturkan secara vertikal dan horizontal tersebut tidak dimiliki oleh 1 orang, tapi dimiliki oleh beberapa orang, lebih dari 1 biasanya. Jadi tanahnya tanah bersama, bendanya benda bersama, bagiannya bagian bersama, semuanya dimiliki bersama, tapi ada kepemilikan individualnya terhadap apa? Unit apartemennya, atau terhadap unit kiosnya, atau terhadap unit hotelnya. Itu kepemilikan bersama. Artinya pada bangunan gedung, misalnya saya ambil contoh mall, dia tunggal mall, tapi dibangunnya dengan konsep kepemilikan bersama. Maka di dalam mall itu, ya kan, benda bersama, tanah bersama, bagian bersamanya saya miliki bersama-sama. Sedangkan unit usahanya milik saya individual, itu mall. Bisa juga misalnya pasar, bisa pasar Metro, ITC, Pasar Jaya, macam-macam pasar. Ya, pasar, ya, bisa pasarnya memang pasar tradisional atau pasar modern, atau memang tidak menjual sayur mayur kebutuhan pokok. Ya, dia dibangun untuk kebutuhan onderdil mobil, misalnya onderdil motor, ya, bangunan-bangunan yang bertingkat itu dimilikinya secara bersama-sama. Ya, ada tanah bersama, bagian bersama, benda bersama, saya miliki bersama. Ada unit usahanya yang dimiliki secara individual. Ya, saya ulang. Jadi konsep kepemilikannya ada 2. Ada konsep kepemilikan individual, jadi 1 bangunan bertingkatnya itu dimiliki saya, yang lain nyewa kepada saya. Yang 1 lagi ada konsep kepemilikan bersama, saling-saling tidak sewa, saling memiliki, tapi ada benda tanah bagian bersama. Itu 2 konsep dulu yang harus kita dudukkan secara
jelas dan paham. Baru kita bisa jawab nanti terhadap itu. Maka kalau kita kaitkan ya mixed use tadi, fungsi tadi dengan konsep kepemilikan, bisa bersifatnya seperti ini konsepnya, rumah susun ya, bisa yang bisanya dia dimiliki single owner, bisa juga dia dimiliki konsepnya multi owner atau bersama. Ya, yang fungsinya campuran juga sebaiknya juga begitu, kan ada dua konsep kepemilikan tersebut. Nah, yang saya bahas khusus di sini adalah konsep kepemilikan bersama terhadap bangunan gedung yang distrukturkan secara vertikal maupun secara horizontal. Ingat, pada awalnya saya tidak mengikatkan diri kepada orang-orang yang ada di dalam unit-unit kios atau unit-unit apartemen tersebut yang membeli unit yang sama di tempat yang sama, tapi unitnya berbeda ya kepemilikannya, tapi pada tempat yang sama. Nggak ada ikatan saya. Saya nggak punya ikatan dengan si Ali, si Budi, si Joko, ya si Tono. Nggak punya yang kebetulan beli sama-sama di sana. Nggak ada ikatan keperdataan saya dengan dia. Nggak ada. Tapi karena yang saya beli ini adalah konsep kepemilikan bersama, dengan secara tidak langsung saya mendudukan diri kepada mereka semua untuk bersama-sama. Ya, ada jalinan atau ada ikatan keperdataan untuk memiliki benda bersama, tanah bersama, termasuk bagian bersama. Nah, begitu ceritanya. Pada awalnya nggak ada, ya. Jadi awalnya nggak ada. Karena yang saya miliki konsep bersama, akhirnya terjadi ikatan di antara saya dengan mereka. Untuk apa? Untuk mengurus kepemilikan, kepengelolaan, kepenghunian terhadap apa? Kalau tempat tinggal, kepenghunian terhadap apa? Terhadap benda, bagian, dan tanah bersama tersebut. Ya, karena saya nggak ada ikatan awalnya karena berhimpun ya untuk memiliki sesuatu yang konsep bersama, diperlukan satu entitas kelembagaan. Apa kelembagaannya? Kumpulan atau yang juga lebih tepatnya disebut dengan perhimpunan. Nah, karena saya nggak punya, saya awalnya tidak ada ikatan, ya karena ada benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, maka saya mengikatkan diri dengan mereka untuk mengurus kepentingan kami bersama. Nah, disebutlah atau dibentuklah satu entitas yang disebut dengan perhimpunan. Nah, jadi perhimpunan wajib pada konsep bangunan gedung yang konsep kepemilikannya bersama, ya, dan juga pada bangunan gedung yang bertingkat, ya, terlepas dari fungsinya apapun. Mau hunian, mau campuran, mau hunian, mau bukan hunian sekalipun. Terlepas dari fungsinya. Pokoknya konsep yang dilihat adalah konsep kepemilikannya. Itu dulu, garis bawahi. Konsep kepemilikannya membentuk yang namanya perhimpunan. Ya. Sayangnya, sekali lagi sayangnya nih, kemudian kita lanjut nih. Sayangnya, ya, konsep kepemilikan bersama itu hanya ada pada Undang-Undang Nomor 20/2011 tentang rumah susun. Jadi konsep strata yang kita suka sebut, ya saya nggak nyebut strata saya lebih suka menyebut konsep kepemilikan bersama tersebut hanya diatur dan ada di dalam Undang-Undang Nomor 20. Makanya di Undang-Undang 20 ada P3SRS, Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun, berhimpun mereka. Hanya ada di Undang-Undang Nomor 20, sayangnya. Dan lebih sayangnya lagi, di Undang-Undang 20 2011 tidak mengatur dan tentang atau tidak mengatur terhadap, lebih tepatnya, terhadap fungsi bukan hunian dan non hunian. Jadi Undang-Undang Nomor 20 karena dikhususkan untuk rumah, ya, akhirnya dia hanya mengatur terhadap fungsi hunian dan fungsi campuran terhadap konsep kepemilikan bersama, dan adanya entitas P3SRS. Sedangkan non huniannya tidak ada di Undang-Undang Nomor 20. Baca pasal 50. Pasal 50 jelas hanya ada dua fungsi, hunian dan campuran. Akibatnya, ya, non hunian yang menggunakan konsep kepemilikan bersama kehilangan, tidak diatur, kehilangan, ya, pijakan hukumnya. Kenapa saya katakan kehilangan pijakan hukumnya? Karena di Undang-Undang Rumah Susun yang lama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 80-an, ya, itu diatur adanya fungsi non hunian, tapi setelah keluar Undang-Undang 20 2011 tentang rumah susun tidak diatur fungsi non hunian, dikeluarkan fungsi non hunian. Akibatnya bangunan gedung fungsi non hunian
Ya, tidak ada yang bertempat tinggal jelas, yang tapi konsep kepemilikannya bersama kehilangan pijakan hukumnya. Dan lebih-lebih ironisnya, di dalam prakteknya banyak sekali dibangun bangunan-bangunan gedung fungsi non-hunian yang berkonsep kepemilikan strata. Akibatnya timbul permasalahan tadi. Bisa nggak saya bentuk P3SRS? Nah, kalau nggak bisa, ini konsep kepemilikan bersama. Bagaimana saya mengurus benda bersama, tanah bersama, bagian bersama saya? Ini bukan hanya masalah pengelolaan, ini masalah kepemilikan saya, dan bahkan bagaimana keterbangunan kembali bangunan saya. Kan saya nanti dan bersama-sama yang akan membangun. Itu yang akan menjadi masalah, karena hilang pijakan dari Undang-Undang 20 2011. Itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan dengan hilangnya pijakan tersebut? Ya, pertama yang dapat kita lakukan adalah mengembalikan fungsi non-hunian itu ke Undang-Undang 20. Tapi kalau memang menggunakan rasionalitas kita, ya, kalau kita mengembalikan ke pasal 50, fungsi daripada tujuan daripada Undang-Undang 20 itu memang untuk tempat tinggal. Memang agak kurang match ketika dimasukkan ke sana. Apa solusi keduanya? Yaitu membentuk undang-undang khusus. Ya, karena memang pernah disampaikan ketika fungsi non-hunian dihilangkan di undang-undang lama, disampaikan akan ada undang-undang khusus, yaitu undang-undang properti hak kita sebutnya, yang mengatur fungsi bangunan gedung secara hierarki, yang konsep kepemilikan bersama, nanti bukti kepemilikannya seperti apa, dan yang kedua bagaimana pengelolaannya, dan entitas nanti yang akan mengelola bersama itu siapa. Harus ada. Itu solusi menurut saya keduanya. Tapi saya secara pribadi lebih suka, ya, dan lebih rasional menempuh jalur pembentukan peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Fungsi Non-Hunian. Ya. Itu menurut saya solusinya. Artinya, kalau saya simpulkan, ya, pada fungsi non-hunian sudah tidak ada landasan hukumnya, sudah tidak ada dasar hukumnya, konsep kepemilikannya hanya untuk rumah susun, maka memberikan konsekuensi, tidak ada yang namanya perkumpulan. Sulit dia untuk membentuk, tapi bukan berarti tidak penting, maka sangat penting. Ya, yang lebih ironis ya kawan-kawan semua ya. Yang lebih ironis, kita tahu dulu diatur, berarti sudah ada dulu tuh pada fungsi non-hunian P3SRS. Namanya dulu PPRS. Setelah Undang-Undang 12 2011 keluar, kan nggak diatur. Nah, bagaimana nasib mereka nih yang dulu ada PPRS mau berubah jadi P3SRS? Wah, itu yang lebih bermasalah lagi. Jadi timbul konflik lagi menurut saya. Itu yang terjadi pada berita tersebut. Dia sudah ada PPRS-nya. Ada langkah memang di DKI Jakarta melakukan terobosan, yaitu agar dia tidak menundukkan ke Undang-Undang 20, tapi bagaimana P3SRS itu menundukkan diri saja kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka. Yang lama anggaran dasar rumah tangganya akhirnya bukan memberikan solusi, ya bisa saja itu menjadi permasalahan baru. Benar kalau saya bilang kata sahabat saya ya, yang ada di dinas menyatakan bahwa undang-undang fungsi non-hunian ini sudah kehilangan induknya. Bak ayam, anak ayam kehilangan induknya. Wah, entah kemana mereka, tidak ada pola pembinaannya. Tapi di sisi lain, marak pembangunan non-hunian. Pada bangunan non-hunian, fungsinya kepemilikan bersama dibangun terus-menerus. Ini benar-benar menjadi urgensi ya, agar ada undang-undang baru. Nah, itu saja dari saya ya. Saya garis bawahi dulu ya, bahwa pada bangunan gedung ya fungsi non-hunian yang konsep kepemilikan bersama sudah kehilangan dasar hukumnya karena sudah tidak diatur di Undang-Undang Nomor 20 2011. Konsekuensi yuridisnya kita kembalikan, walaupun tadi saya memberikan argumentasi kurang tepat, atau memang kurang tepat ya, kalau mau dipaksakan silakan, atau kita membentuk undang-undang baru tentang undang-undang properti. Nah, itu saja dari saya ya. Saya pikir perlu penataan regulasi ke depannya lebih baik ya, agar penataan bangunan gedung tentang fungsi non-hunian ini memberikan pijakan hukum. Salam sehat.